Shalom, selamat malam untuk kita sekalian. Kita bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan, kita boleh diperjumpakan kembali dalam program Saat Teduh Malam yang adalah program Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kita boleh menikmati hari kelima di tahun 2021, semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Karena itu, mari pada malam hari ini sejenak kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan menjadi penuntun di dalam kehidupan kita. Sebelum kita membaca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, satu pujian akan kita dengarkan bersama untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh indah pujian bagi kemuliaan Tuhan. Dan saat ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab, merenungkan kebenaran firman-Nya. Mari memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kami memuji dan memuliakan Engkau ya Allah di dalam sepanjang kehidupan kami. Oleh karena Engkau Allah yang sungguh baik, Allah yang tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu melalui program Saat Teduh Malam dari Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja. Kami mohon kuasa Roh Kudus yang akan menolong kami mengerti setiap kebenaran firman-Mu dengan baik dan benar. Kemudian kami pun akan ditolong untuk menjadi pelaku firman yang taat dalam sepanjang kehidupan kami. Mohon ampun atas segala dosa kami. Dan berfirmanlah ya Allah, kami telah sedia mendengarkan. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bagian Alkitab yang akan bersama-sama melandasi persekutuan kita pada malam hari ini, saya persiapkan dari Injil Lukas pasal 9. Injil Lukas pasal 9 kita akan baca ayat 57 sampai 62. Hal mengikut Yesus. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap
untuk membajak, tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Amin. Ikutlah aku menjadi tema yang saya angkat dalam perenungan kita dari pembacaan Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai 62. Ikutlah aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak lagu-lagu yang berbicara tentang mengikut Yesus. Mengikut Yesus keputusanku, ikut di Kau saja Tuhan, saya mau ikut Yesus, dan banyak lagi yang lainnya. Ini mau menunjukkan tentang komitmen setiap orang yang menyanyikannya, sedia mengikut Yesus apapun situasi dan kondisinya. Tetapi kemudian ada juga kalimat-kalimat yang merupakan sindiran yang berkata kurang lebih begini: tidak semua orang Kristen adalah pengikut Kristus. Karena kadang mereka menjadi Kristen karena mengikut manusia, menjadi pengikut perut, menjadi pengikut sebuah kepentingan, atau karena lahir dari keluarga Kristen. Atau ada juga yang karena sebuah pernikahan, karena istrinya atau suaminya Kristen maka dia ikut menjadi Kristen. Tetapi terlepas dari cara kita menjadi Kristen, yang harusnya menjadi pertanyaan utama bagi kita adalah, apakah benar bahwa kita adalah pengikut Yesus Kristus? Sepanjang hidup kita di tahun 2020 yang boleh kita lewati bersama, kita mau mengevaluasi sebenarnya seperti apa wujud komitmen kita dalam mengikut Kristus. Ya, tentunya ada banyak hambatan, ada banyak tantangan yang bukan tidak mungkin terkadang itu semua justru membuat kita surut dari komitmen, perwujudan komitmen iman kita. Nah, melalui pembacaan kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita untuk melihat hal-hal yang perlu kita waspadai yang dapat saja mengaburkan kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Hal pertama yang harus menjadi kewaspadaan kita adalah sebuah komitmen tanpa penghayatan. Dari pembacaan kita ayat ke-57, ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Sebuah pernyataan yang sangat emosional. Dan sepertinya sangat menjanjikan bahwa komitmen ini akan dipegang teguh dan akan dikerjakan. Tetapi kemudian Yesus menegur di dalam ayat ke-58, dia berkata, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Nah, di dalam pembacaan kita kemudian tidak ada kelanjutan seperti apa sih wujud komitmen dari orang yang mengatakan aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi. Tidak dicatat apakah kemudian dia mengundurkan diri ataukah dia tetap ngotot dengan komitmen yang baru saja dia katakan. Kita tidak tahu seperti apa kelanjutannya. Tetapi Pendeta Eka Dharma Putra pun punya pengalaman yang serupa. Dia pernah dijumpai oleh seseorang yang merasa mendapat hidayah untuk mengenal Kristus. Orang yang merasa menemukan hidayah ini kemudian mengatakan bahwa dia ingin segera menjadi Kristen. Tetapi Pendeta Eka Dharma Putra katakan, pikir-pikirlah dahulu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, kadang kita bisa jadi seperti orang yang seperti ini. Kita terlalu banyak ngomong, kita terlalu banyak berjanji, kita terlalu banyak mengatakan hal-hal yang kemudian bisa saja dalam pewujud nyataannya ke depan kita tidak bisa mewujud nyatakannya dengan baik seperti yang kita katakan. Karena itu berhati-hatilah, jangan sampai kita ditelan oleh kata-kata kita sendiri. Omongan kita jangan terlalu keras, karena jangan sampai telinga kita sendiri pun menjadi tuli mendengarnya. Omongan kita jangan terlalu tajam, karena jangan sampai kita sendiri teriris dengan kata-kata kita. Hal yang kedua yang perlu kita waspadai adalah ikatan kultur atau budaya yang menjajah. Dalam ayat ke-59 pembacaan kita pada malam hari ini,
Yesus berkata kepada seorang pengikut yang lain, dia katakan, ikutlah aku. Tetapi orang itu kemudian berkata, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku. Ada ikatan kultur Yahudi, Bapak Ibu Saudara-saudari, di mana untuk mengurus jenazah orang tua biasanya memakan waktu sampai 40 hari plus 7 hari untuk masa perkabungan dan pentahiran. Nah, di sini kita mau lihat bahwa sebenarnya budaya bukanlah sebuah penghalang. Tetapi terkadang kita yang membuat budaya kita sendiri menghalangi kita. Atau minimal kita tidak berdaya menghadapi budaya yang bahkan bertentangan dengan firman Tuhan sekalipun. Ketika menguburkan orang mati, jangan menjadi orang mati juga. Jadilah orang hidup yang menguburkan orang mati. Dalam artian bahwa ketika kita hidup di dunia ini, kemudian ada tanggung jawab kebudayaan seperti dalam pembacaan kita harus menguburkan orang mati. Dalam mengerjakan itu, kita harus mengerjakan dalam kapasitas kita sebagai orang hidup yang memiliki roh Allah, roh kudus di dalam diri kita. Hal yang ketiga yang harus kita waspadai adalah zona nyaman kita. Dalam ayat 61 pembacaan kita dari Injil Lukas pasal 9, ada seorang lain yang berkata, aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Lalu Yesus menjawabnya, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Agak sedikit menjadi masalah karena sepertinya kalau kita baca, Yesus memandang bahwa memohon izin kepada orang tua atau keluarga itu adalah hal yang negatif. Tetapi harus menjadi perhatian kita bahwa dalam tradisi Yahudi, meminta izin atau berpamitan kepada orang tua bukan hanya sekedar say goodbye, bukan hanya sekedar mengatakan saya pergi dulu. Tetapi juga ini terkait dengan urusan administrasi keluarga yang sudah bisa kita bayangkan bahwa ya ketika itu ada banyak hal yang harus ditata dalam keluarga sebelum kita meninggalkan keluarga untuk jangka waktu yang lama, ada banyak hal yang harus diselesaikan. Ada banyak hal yang tidak bisa diwakili oleh orang lain yang kemudian harus diselesaikan oleh si orang yang minta izin ini. Sehingga Yesus katakan bahwa siapa yang siap untuk membajak, kalau menoleh ke belakang dia tidak layak untuk kerajaan Allah. Nah, urusan dengan orang tua dan keluarga Bapak Ibu sekalian bukanlah hal yang negatif. Tetapi jangan sampai kemudian segala hal yang terkait dengan masalah keluarga, baik itu keluarga inti maupun keluarga besar, telah menjadi penghalang bagi kita untuk menunjukkan kesetiaan dan komitmen kita untuk mengikut Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ternyata selain 3 hal ini tentu ada banyak lagi yang bisa menjadi tantangan kita dalam mengaburkan komitmen iman kita untuk menjadi pengikut Yesus Kristus. Tetapi juga ada kekuatan yang kita temukan dalam diri kita. Apakah kekuatan itu? Kita adalah orang merdeka. Kita adalah orang merdeka. Kita merdeka karena karya penyelamatan Allah di dalam diri Yesus Kristus. Kemudian ketika status kita menjadi orang merdeka, itu berarti kita bebas memilih. Ya, namanya juga kita sudah merdeka. Kita bebas memilih. Nah, tetapi dalam hal pemilihan itu, Roh Kudus telah dikaruniakan kepada kita untuk kita dapat mengikuti Yesus secara sadar, baik kesenangannya maupun kesukarannya. Ingat, mengikuti Yesus tidak menjadi sesuatu hal yang akan selalu menghadirkan kesenangan, kenikmatan, kebahagiaan semata. Tetapi ada salib yang harus kita pikul, ada konsekuensi yang harus kita pikul dalam mengikuti Yesus. Nah, tahun 2021 pun akan kita jalani dalam kesenangannya dan kesukarannya. Jangan sampai kemudian kesenangan dan kesukaran itu meruntuhkan komitmen iman kita untuk mengikut Tuhan dengan setia. Yakinlah, Roh Kudus ada di hati kita untuk semakin meneguhkan kita dalam mengikut Tuhan. Selamat menikmati tahun baru, tahun 2021. Kasih Tuhan akan menyertai kita sekalian. Terpujilah namanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengaminkan kebenaran firman Tuhan melalui pujian yang akan kita dengarkan bersama.
Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Semua karena anugerahmu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersatu hati dalam doa syafaat, membawa segala pergumulan kita kepada Tuhan dan juga pergumulan kita bersama di Gereja Toraja. Mari kita berdoa. Kemuliaan hanya bagi Engkau ya Allah di tempat yang maha tinggi. Engkaulah Allah yang penuh kasih di dalam kehidupan kami. Engkaulah Allah yang berkuasa, yang telah mengatur seluruh alam semesta ini dengan sedemikian rupa, sehingga di dalam kasih dan kuasa-Mu itu kami boleh menjalani kehidupan kami hingga saat ini. Kami bersyukur untuk tahun baru, tahun 2021 yang Engkau karuniakan bagi kami. Engkau Allah yang baik, sehingga kami dimungkinkan untuk boleh menikmatinya hingga sejauh ini. Kami mengaminkan bahwa kehidupan kami di sepanjang tahun 2020 semua berjalan karena penyertaan Tuhan. Karena itu pula lah kami yakin di dalam tahun 2021 kasih Allah pun akan menuntun kami. Firman-Mu pada malam hari ini yang boleh kami dengarkan telah mengingatkan kami untuk menjalankan tanggung jawab kami, komitmen iman kami sebagai seorang Kristen yang setia. Biarlah ungkapan pengakuan iman kami Tuhan tidak hanya sekedar bersemangat dalam kata-katanya, tidak hanya sekedar membuat hati kami menggebu-gebu sesaat, tetapi benar Tuhan bahwa dalam sepanjang hidup kami, apapun kesenangannya, apapun kesukarannya, kami akan jalani dengan tetap menampilkan diri kami sebagai pengikut Kristus yang setia. Tolonglah kami ya Allah Roh Kudus, karena kami sungguh menyadari kekurangan kami, keterbatasan kami. Pada persekutuan kami pada malam hari ini, kami bersyukur Tuhan memakai Badan Pekerja Sinode Wilayah 4 Gereja Toraja
untuk boleh menyatakan kebenaran firman Tuhan melalui program Saat Teduh Malam. Engkaulah Allah yang juga akan terus memberkati setiap pengurus BPSW 4 Gereja Toraja, sehingga dalam kapasitas dan dalam pelayanan yang telah Tuhan percayakan, semua program yang telah dirancangkan akan terus dikerjakan dengan sepenuh hati bagi kemuliaan nama Tuhan sendiri. Bapa dalam kerajaan sorga, pada malam hari ini kami bersyukur bahwa seperti apa keadaan kami mengaminkan semua karena Tuhan yang memelihara. Kami dalam keadaan yang sehat, juga yang dalam keadaan bergumul karena sakit. Kami percaya dalam segala situasi Engkau Allah yang menopang kami. Kami terus berdoa bagi saudara-saudara kami dan juga bagi para hamba-hamba Tuhan, secara khusus dalam lingkup pelayanan Gereja Toraja yang saat ini tengah bergumul di tengah-tengah pandemi COVID-19. Ada yang sedang menjalani perawatan karena sakit di rumah maupun di rumah sakit. Ada yang terus bergumul karena terpapar COVID-19. Ada juga yang terus mendampingi keluarga-keluarganya. Biarlah ya Tuhan, dalam kondisi itu kami terus berdoa. Biarlah mereka juga menyerahkan kehidupan mereka ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Lawatan kasih setia Tuhan boleh mereka rasakan, sehingga mereka boleh pulih, kembali sehat seperti sedia kala. Dan juga kami percaya keluarga yang mendampingi, tim medis pun Engkau beri kesehatan dan kekuatan. Bapa dalam kerajaan sorga, kami terus berdoa bersehati bagi kondisi yang tengah kami alami di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tak henti-hentinya Tuhan, dengan penuh semangat pemerintah kami, para tenaga kesehatan kami terus berupaya untuk memutus penyebaran COVID-19. Biarlah Tuhan bahwa kami pun sebagai warga negara yang baik juga akan turut mengambil bagian di dalamnya dengan mengikuti protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kami, dan dengan tetap bersehati kami berdoa agar bumi kami dipulihkan dari situasi ini, situasi yang sulit dan terbatas ini dapat kami lalui karena kasih dan kemurahan Tuhan. Kehidupan kami Tuhan sepanjang malam hari ini dan bahkan dalam waktu-waktu ke depan, kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Situasi yang serba terbatas tidak membuat kami terbatas pula dalam menyatakan pelayanan dan menyatakan kasih kepada sesama. Dan semakin mengaminkan dalam hidup kami, kasih Tuhan tidak dapat dibatasi oleh berbagai situasi seperti yang sedang kami alami ini. Inilah kami Tuhan, datang berserah kepadamu, membawa ungkapan syukur kami, membawa permohonan kami Tuhan, sambut dan sempurnakanlah, jawablah seturut kehendak-Mu, bukan kehendak kami. Kami berdoa hanya di dalam nama Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada malam hari ini. Semoga kita dimungkinkan dan terus dimampukan untuk menjadi pengikut Yesus Kristus yang setia dalam sepanjang kehidupan kita. Selamat menikmati sukacita tahun baru tahun 2021. Tuhan akan terus menyertai dan menuntun kehidupan kita. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.